Halo semuanya, selamat datang kembali di renungan kita. Kita sudah sampai di hari yang kelima. Judul hari ini adalah iman saat hidup lagi nggak baik-baik aja. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan siap menerima firman-Mu. Kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami, supaya apa yang kami dengar hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi benar-benar meresap dan kami hidupi setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, pernah nggak merasa hidup ini berat banget? Rasanya semua serba salah, rencana berantakan, dan harapan seakan pupus. Nah, di momen-momen seperti inilah iman kita benar-benar diuji. Ayat renungan kita hari ini ada di Mazmur 46 ayat 2 yang bunyinya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini mengingatkan kita, Tuhan itu bukan penolong saat senang saja, tapi terutama saat kita sedang dalam kesesakan. Jujur deh, iman itu gampang dibicarakan waktu semua baik-baik saja. Waktu doa dijawab, waktu berkat melimpah, gampang sekali kita bilang, Tuhan itu baik. Tapi, bagaimana saat doa sepertinya tidak terjawab? Saat kita sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya nihil? Saat kita harus menghadapi kehilangan atau kegagalan yang menyakitkan? Disinilah tantangan terbesarnya muncul. Sangat mudah bagi kita untuk merasa kecewa sama Tuhan. Mungkin kita mulai bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Kenapa Engkau diam saja? Kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Pikiran-pikiran ini wajar. Kok itu menunjukkan bahwa kita manusiawi? Tapi, bahayanya adalah jika kekecewaan ini membuat kita pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Kita jadi malas berdoa, malas baca Alkitab, bahkan mulai meragukan kebaikannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berada di situasi seperti ini? Aplikasinya sederhana tapi butuh kekuatan luar biasa. Tetap percaya meski kita tidak mengerti. Percaya bahwa di balik semua kekacauan yang kita lihat, Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib. Percaya bahwa rancangannya selalu baik, meskipun prosesnya terkadang terasa sangat menyakitkan. Coba kita bayangkan proses pemurnian emas. Emas yang murni dan berharga itu harus melewati api yang sangat panas. Proses pembakaran itu tujuannya bukan untuk menghancurkan emas, tapi untuk memisahkan semua kotoran dan membuatnya jadi murni berkilauan. Sama seperti hidup kita. Ujian dan masalah yang kita alami itu ibarat api pemurnian. Mungkin rasanya panas dan menyakitkan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk memurnikan iman kita, membentuk karakter kita, dan membuat kita semakin bergantung padanya. Proses ini nggak enak, tapi hasilnya akan sangat berharga. Jadi, implementasi praktisnya gimana? Saat kamu merasa kecewa, marah, atau bingung, jangan lari menjauh dari Tuhan. Justru, larilah datang kepadanya. Curhatin semua perasaanmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lagi kecewa. Aku nggak ngerti rencanamu. Aku sakit hati. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia rindu mendengar isi hati anak-anaknya, bahkan keluh kesah kita. Komunikasi yang jujur seperti ini jauh lebih baik daripada diam-diam memendam kekecewaan lalu menjauh. Jangan jadikan masalah sebagai alasan untuk menjauh dari Tuhan, tapi jadikan itu alasan untuk semakin erat melekat padanya. Sebagai kesimpulan, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu setia. Kesetiaannya tidak bergantung pada kekuatan iman kita. Bahkan saat iman kita sedang lemah, saat kita ragu, Dia tetap setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Mari kita tutup dengan doa berkat. Tuhan memberkati imanmu supaya semakin kuat di tengah badai. Supaya kamu berani menjadi berbeda karena pegang teguh janjinya. Dan ingat ya, motivasi hari ini, jadi beda itu nggak aneh, tapi berani. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa diberkati, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Maksudnya, share ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh penguatan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.